Di hadapan para pendukung atau supporter dari paslon Cawapres nomor 3, Profesor Mahfud MD, beliau menjawab sebuah pertanyaan dengan mengatakan bahwa setiap orang bisa saja mengatakan bahwa Gibran adalah anak haram. Gibran adalah hasil dari rekayasa hukum dan pertolongan angkel, dan itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu seumur hidup beliau. Pernyataan ini saya kira keras ya, bukan partai politik. Nah, teman-teman, kita mau bahas terkait dengan kerasnya pernyataan Profesor Mahfud MD yang menurut saya perlu direspon ya, perlu ditanggapi agar kemudian jangan sampai ini menjadi beban psikis bukan hanya bagi Gibran, tapi bagi mereka-mereka yang menitipkan suaranya kepada beliau jika dipercaya menjadi cawapres bersama Prabowo nantinya. Tapi sebelumnya kita akan lihat tinjau sebuah buku yang menurut saya patut untuk dikoleksi dan dipelajari bersama, dari buku yang ditulis Andre Atta Ujan, ya, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, diterbitkan oleh Canisius ya, teman-teman bisa boleh membacanya. Nah, di dalam buku ini menarik ya, pada halaman 47, di situ dikatakan bahwa ada seorang ahli hukum Jerman yang mengatakan, Friedrich Carr ya, yang mengatakan atau yang terkenal dengan gagasan filosofisnya yang melihat hukum sebagai refleksi etika sosial masyarakat. Underline ini ya, yang melihat hukum sebagai refleksi etika sosial masyarakat ya. Nah, di sini kemudian juga ada ungkapan mengatakan hukum adalah ungkapan semangat atau roh masyarakat ya. Hukum adalah ungkapan semangat atau roh masyarakat, atau biasa juga disebut sebagai folk spirit ya. Folk spirit, roh masyarakat. Nah, teman-teman, kembali kepada persoalan tadi ya. Di dalam penjelasan itu Profesor Mahfud mengatakan bahwa membagi hierarki antara etika yang di atas dan kemudian hukum yang di bawah. Nah, dalam hal ini saya tidak sependapat ya dalam melihat apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD. Tapi sebentar saya mau mengatakan begini, saya bukan seorang profesor atau guru besar di bidang hukum, dan juga bukan seorang doktor di bidang hukum. Saya hanyalah salah satu stakeholder ya dari masyarakat hukum yang memiliki tanggung jawab hukum untuk terlibat di dalam diskusi-diskusi atau dialektika-dialektika hukum yang ada di masyarakat. Karena tadi hal yang posisi saya adalah sebagai masyarakat yang tidak terpisahkan dari semua persoalan hukum. Baik, kembali kepada persoalan itu, kalau melihat tesis ya Friedrich ini, kita melihat bahwa etika sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari hukum. Bahwa memang ada etika yang berdiri sendiri ya dari hukum, yes, tetapi kemudian mengempiskan atau mengosongkan hukum itu dari persoalan etika, saya kira itu sebuah tesis yang lemah ya, tesis yang perlu dikoreksi, tesis yang perlu di-redefine, didefinisikan kembali. Nah, mari kita lihat di sini. Ketika ada pernyataan bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi, ya, atau apapun sejenis itu, setara itu, saya tidak melihat itu. Gibran tidak pernah salah dalam hal apapun persoalan hiruk pikuknya tentang perdebatan antara hukum dan etik dan bagaimana sebuah proses-proses hukum itu dihadirkan. Jadi Gibran adalah variabel tersendiri, dia faktor sendiri, bagian yang tidak bisa kemudian ya dikatakan bahwa dia memiliki andil dalam konteks kesalahan. Proses-proses politik lah ya yang kemudian membawa ia masuk dalam sebuah arus besar ini. Nah, saya mau melihat seperti ini. Ketika kita berbicara tentang kita ingin memberi sebuah label yang dalam teori ya dalam lingkup ilmu kriminologi, pemberian label itu berbahaya sekali. Pemberian label terhadap seseorang itu bisa mematikan ya, membunuh hak asasi dalam tanda kutip, membunuh, mengakhiri ya masa depan seseorang.
Nah, dalam konteks hal ini, Gibran perlu diselamatkan dari proses labeling ini. Ya, saya merasa bahwa proses labeling mengatakan Gibran adalah rekayasa hukum, Gibran adalah anak haram konstitusi, hasil dari utak-atik tangannya Angkel, dan seterusnya, sekalipun itu bukan secara langsung keluar dari pikirannya Mahfud MD, atau sebut saja meminjam, seolah-olah orang akan berpikir seperti itu. Setiap orang, saya kira di situ kita tidak bisa mengatakan setiap orang, karena tidak semua orang akan mengatakan seperti itu. Paling tidak saya mengatakan tidak seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kita bicara seperti ini, saya kasih analogi begini sebelum kita berbicara tentang persoalan konstitusinya. Ketika, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali, ketika ada anak yang lahir dari sebuah relasi, ya, relasi katakanlah laki-laki dan perempuan yang tidak dalam konteks konsensus sosial, yang melalui sebuah pernikahan dan sebagainya, mungkin orang berkata bahwa itu anak haram, ya. Tapi apakah kemudian selamanya kita akan bisa memberikan label kepada anak itu sebagai anak haram? Saya kira tidak. Kita perlu mereject ya kesadaran berpikir seperti itu. Karena anak tidak pernah memilih dari rahim mana dia akan keluar. Seorang anak tidak pernah ya meminta harus dilahirkan dengan cara konsensusnya seperti apa. Jadi di sini kita melihat bahwa label-label seperti itu harus dihapuskan ya dalam pikiran alam bawah sadar kita. Nah, mari kita lihat memberikan pendasaran terkait dengan argumen-argumen hukumnya atau argumen-argumen konstitusionalnya. Baik, kita lihat ya bahwa pencalonan Gibran sekali lagi itu adalah proses politik ya. Proses politik selalu mencari jalan, selalu mencari celah, mencari ruang-ruang di mana bisa mereka masuk dan memanfaatkan celah-celah itu dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat persoalan utak-atik paman ya dalam pandangan seperti itu. Saya tidak yakin bahwa kalaupun bukan paman ya ketua MK adalah paman, bisa jadi juga ada persoalan-persoalan yang lain. Jadi menurut saya substansinya bukan di situ. Jangan sampai kita melakukan apa yang disebut dengan simplikasi, penyederhanaan yang kemudian kehilangan makna esensinya. Baik, kita tinjau dulu. Usia 40 tahun. Banyak orang sudah tahu bahwa pada Undang-Undang Pemilu pada tahun 2009 itu sudah mengakomodir tentang aspirasi bagaimana pentingnya untuk mengakomodir ya anak-anak muda yang dianggap matang secara sosial, secara politik ya, dalam konteks bagaimana ikut dalam kontestasi. Di Undang-Undang Pemilu 2009 itu tertera usia yang bisa terlibat dalam pencalonan itu adalah usia 35 tahun ya. Nah, itu perlu dicatat. Jadi jauh sebelum Angkel ya, Angkel Gibran berpikir tentang hal itu, sudah ada perumus undang-undang, desainer konstitusi yang menempatkan pikiran yang menurut saya sangat maju di situ ya, bahwa ada putra-putri bangsa yang bisa kemudian diberi ruang untuk bisa berkontestasi dengan batas usia 35 tahun. Nah, kemudian pada pemilu yang berikutnya pada tahun 2014 ya, Undang-Undang 2014 juga kembali mengakomodir, kembali menegaskan bahwa batas usia minimal itu adalah 35 tahun. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru tentang hal itu, silakan saja dicek. Artinya selama 10 tahun waktu itu, ya, itu pemikiran tentang urgensi pentingnya menghadirkan anak muda dengan usia 35 tahun itu telah menjadi sebuah kesadaran, ya. Bukan lagi alam bawah sadar, tapi sebuah kesadaran di depan mata kita bahwa memang para perumus-perumus itu memandang bahwa mereka anak muda ini punya kompetensi yang bisa diandalkan. Pertanyaannya, mengapa kemudian dalam Undang-Undang tahun 2019 tentang pemilu itu ya lenyap, itu kembali kepada usia 40. Pertanyaannya, dinamika atau situasi politik seperti itu apa yang menyebabkan kemudian tidak lagi diakomodir, digantikan dengan umur 40 tahun. Ya, kita tidak tahu apakah ya, para perumus kebijakan undang-undang itu menangkap ya secara forecasting ya, artinya peramalan, penebakan bahwa Jokowi yang terpilih pada tahun 2014 itu memiliki 2 putra yang sangat mungkin pada tahun 2023 dia akan maju kalau kemudian tidak di amandemen atau tidak diubah undang-undang itu. Tapi saya tidak tahu apakah
sampai seperti itu yang merupakan sebuah tesis yang bisa kita kedepankan untuk mengatakan bahwa perubahan undang-undang yang dari 10 tahun itu 35 berubah menjadi 40 tahun. Nah, mari kita lihat pada tahun 2023 ketika Mahkamah Konstitusi persoalan angkel atau apa, saya mencoba untuk meletakkan itu di luar, melihat bahwa ada ya jejak sejarah, ada rekaman ya sejarah data konstitusi yang mencantumkan usia 35 selama 10 tahun. Nah, dan kemudian dia melihat bagaimana bahwa ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat yang menggunakan celah hukum itu untuk mengajukan ya uji kembali terkait dengan undang-undang pemilu soal batas usia. Dan kemudian mungkin Ketua MK memandang bahwa ya tidak salah ketika bisa memberikan ruang itu kembali ya dengan bahkan menurut saya lebih progres dari sebelumnya. Tetap pada usia 40 tahun mengakomodir tentang mungkin undang-undang spirit yang berkembang pada undang-undang 2019. Tetapi kemudian ya beliau menambahkan sesuatu yang menurut saya disinilah nilai plusnya, nilai kemajuannya ya, nilai progresnya, yaitu pernah menjabat ya sebagai sebuah jabatan pemerintah atau jabatan negara yang kemudian ya dihasilkan dari sebuah proses pemilu. Saya kira ini kan tidak ada salahnya di situ. Justru menambah sebuah gagasan yang menurut saya lebih maju dari sebelumnya. Di titik ini saya melihat bahwa kita tidak bisa serta-merta mau mengatakan bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Tidak. Gibran adalah sebuah hasil dari sebuah konstitusi yang mampu menangkap semangat dan perubahan zaman. Dan kita tahu bahwa hukum selalu berkaitan dengan bagaimana mengakomodir tantangan situasi zaman, harapan-harapan masa depan. Dan itu terjawab. Semua menjadi lain ketika kita berbicara pada konteks yang disebut dengan kontestasi kekuasaan, di mana orang akan berusaha untuk saling melemahkan, ya, saling menunjukkan kekalahan-kekalahan atau celah-celah, ya, aib-aib yang dalam tanda kutip. Dalam hal ini saya rasa kita sebagai orang tua ya tidak akan pernah mampu untuk menyebut anak siapapun, walaupun kita tahu mereka anak haram, mereka adalah anak-anak baik, mereka adalah anak-anak yang patut diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi bagian yang tidak terpisah dari pencapaian kehidupan bersama di Republik ini, bukan partai politik.